Perilaku menyimpang akibat kurang kasih sayang. Nah, kita memberikan tanda tanya besar di dalam tema yang menarik ini. Namun menjadi pertanyaan ketika tadi disampaikan oleh Kiai Haji Khairul Nafis bahwa orang-orang yang menyimpang seperti ini jangan langsung kemudian dilakukan kekerasan begitu ya, tapi harus lakukan kasih sayang. Tapi ketika kita memberikan kasih sayang tapi serasa tidak henti-hentinya kasus seperti ini ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi dalam sesi tanya jawab. Oh ya, kami akan ingatkan kembali lagi pemirsa untuk bagi Anda yang ingin bergabung atau mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, Anda bisa nanti masuk dalam segmen Nasihat Ustadz. Nah, Anda bisa follow, kemudian Anda ketik di kolom komentar kami di akun Instagram kami yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1. Nah, kami persilakan kepada para jamaah yang sudah siap mengajukan pertanyaannya. Bapak Supardi, boleh berdiri Pak Supardi yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan Pak Supardi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ustadz. Mohon pertanyaannya singkat saya Ustadz. Bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita dari usia dini sampai dengan remaja ketika informasi begitu deras, gadget, TV semua tidak terbatas, informasi dari internet. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak kita dari mulai kecil sampai dengan remaja agar mereka tidak mempunyai perilaku yang menyimpang. Singkat saja demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Riza Muhammad. Masya Allah, seorang bapak dan ibu punya tanggung jawab. Tadi di awal saya katakan kalau ada tipologi anak menurut Al-Quran. Maka salah satunya tipologinya adalah surat At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Anakmu adalah amanah. Yang namanya amanah, maka faktor dalam mengelola amanah ini tidak sembarangan. Dan faktor utama adalah pendidikan spiritualitas ilahiyah. Spiritualitas ilahiyah adalah faktor agama, keimanan dikembalikan kepada sana. Maka seseorang bapak ibu yang menjadikan rumah tangganya selalu berpulang kepada agama, mendidiknya dengan cara agama, aturan-aturan yang mengikuti agama seperti faktor salat misalnya, muru auladakum bis shalah wa hum abna sab'i sinin. Ajarkan anakmu sholat pada usia 7 tahun. Berarti angka 7 ini sudah harus diperkenalkan sholat-sholat yang baik. Karena itu adalah pilar yang menentukan. Sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dari sana ketika sholatnya baik maka urusannya akan baik di hadapan Allah. Nah, aturan-aturan agama mulai diterapkan. Contohnya anak laki-laki dan perempuan tidak boleh tidur dalam satu kamar. Apabila sudah usia balik, bahkan laki-laki dengan laki-laki tidak boleh dalam satu selimut lah tidurnya. Tidur laki-laki dengan satu laki satu ranjang tidak boleh satu selimut. Perempuan tidur dengan perempuan dalam satu ranjang tidak boleh satu selimut. Karena akan terjadi hal-hal yang mustahil atau hil-hil yang mustahil. Ini aturan agama. Nah, ketika aturan-aturan ini dipakai sesuai dengan urutan syariat, maka insya Allah semua akan baik-baik saja. Kan tadi di awal saya sudah perkenalkan bagaimana aturan yang Allah tegaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Betul? Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Kalau sudah ada ketentuan aturan dari Allah dan Rasulnya, jangan coba-coba ambil aturan-aturan yang lainnya. Maka aturan hidup untuk mendidik anak sumbernya adalah Quran dan hadis. Nah, yang kedua, kalau sudah terlanjur nih guys, masalah terjadi nih, ya gimana solusinya? Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli. Tetap berpegang teguh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Selesaikan masalah itu dengan doa dan munajat kepada Allah. Karena Allah yang punya kekuatan untuk mengubah sebuah keadaan. Minta kepada Allah, ya Rabb, bantu aku ya Rabb. Masalah ini begitu berat ya Rabb. Aku bermunajat padamu ya Rabb. Bantu aku menyelesaikannya. Yang kedua, saya setuju dengan pendapat dari Kiai Haji
Khalil Nafis, jangan terlalu menjas, jangan terlalu menjatuhkan orang ketika orang itu sedang dalam masalah. Sebab apa? Kullu bani Adam khata wa khair hatta inat tawabun. Setiap orang berpotensi berbuat salah dan lupa. Betul? Apakah Anda tidak pernah berbuat dosa? No way. Apakah Anda tidak pernah berbuat salah? No way. Semua orang berpotensi. Tetapi ingat, sebaik-baik kesalahan ia menyadarinya, bertobat dan mampu dan mau untuk memperbaikinya. Maka jangan menjas, jangan menjatuhkan. Dengan cara apa? Dengan mau'idotil hasanah. Nasihat yang baik, karena hidayah itu di tangan Allah. Allah yang menurunkan hidayah kepada seseorang. Kalau kita telah berusaha melakukan cara-cara yang santun sesuai dengan syariat, mohon hidayah dan petunjuk kepada Allah, diharapkan nasihat itu akan merubah seseorang menjadi hamba yang lebih baik. Masya Allah, semoga bermanfaat. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Termasuk juga memberikan keterangan dan juga penjelasan kepada anak-anak kita ya. Ketika anak-anak itu mulai bertanya hal-hal organ vital, kemudian juga mengenai seksualitas. Ini juga perlu informasi yang jelas, yang gamblang. Jangan kemudian mungkin orang tua juga ragu-ragu, mungkin menggunakan bahasa lain. Akhirnya anak ini mencari-cari dengan tidak sesuai arahan. Akhirnya ya nauzubillah, sesuatu yang tidak kita inginkan akhirnya terjadi. Nah,